Halo Konogit, balik lagi sama gue di Purna Putri di channel Auto Garage pastinya. Dan pada video kali ini, seperti yang kita tahu, beberapa hari lagi akan memasuki hari yang dinanti-nantikan oleh umat muslim, yaitu Idul Fitri, alias kita memasuki Lebaran. Akhirnya Lebaran tiba nih Konogit. Dan biasanya di Indonesia itu punya habit setiap Lebaran pasti ada kebiasaan orang Indonesia, yaitu pulang kampung alias mudik. Nah, mudik ke kampung halaman ini kebanyakan orang Indonesia juga menggunakan mobil pribadi. Nah, di video kali ini gue ingin memberikan tips and trick biar kalian mudiknya aman, nyaman, tenang, dan pastinya lancar sampai ke kampung halaman kalian. Nah, jadi gue akan berikan 10 tips menarik mengenai mudik menggunakan mobil pribadi biar aman dan nyaman. Dan apa aja itu tipsnya, makanya langsung simak dan tonton videonya sampai habis. Oke, kita langsung masuk ke tips yang pertama. Jadi gue akan memberikan tips ringan yang bisa langsung kalian praktekin nanti pada saat kalian mudik. Yang pertama adalah jangan membawa barang yang overload gitu ya. Jadi kalian tuh pasti banyak deh nemuin ya, kalau misalkan udah mudik pasti banyak banget mobil-mobil yang kadang bawaan barang ya, kalau mau pulang kampung ada yang bawa oleh-oleh segala macem, baju segala macemnya, koper, tas segala macem, itu akhirnya sampai overload, sampai kelewat batas dari kapasitas yang sudah ditentukan oleh mobil itu. Jadi banyak banget yang ditaruh di atas gitu ya, bahkan di atasnya aja itu udah terlalu berlebihan juga. Seperti misalkan banyak nih foto-foto atau gambar-gambar video ini kayak mobil yang terlalu overload bawa barang bawaan ketika dia mudik. Nah, itu jangan sampai kalian lakukan hal seperti itu, karena itu bisa membahayakan perjalanan kalian juga kalau misalkan barang bawaan kalian itu overload atau melebihi kapasitas yang sudah ditentukan gitu. Makanya bawa barangnya secukup mungkin, seminimal mungkin, tapi tetap praktis gitu ya, nggak terlalu dipaksakan bawa yang banyak-banyak. Oke, masuk ke tips yang kedua, yaitu jangan melebihi kapasitas penumpang yang udah ditentukan oleh tiap mobilnya. Jadi ada beberapa mobil yang misalkan yang mobil 5-seater gitu ya, SUV compact, atau mobil LMPV yang 7-seater gitu ya, atau mobil MPV lainnya yang emang kapasitasnya bisa 7 orang, atau ada mobil yang bisa 9-seater, misalkan kayak Hyundai Staria gitu kan, yang terbaru itu ada kapasitasnya sampai 9 orang. Jadi jangan pernah kalian melebihi kapasitas penumpang yang sudah ditentukan oleh mobil itu. Karena kalau misalkan kalian maksain, misalkan kapasitas penumpangnya cuma 7 orang gitu ya, untuk 7-seater di mobil itu, tapi kalian maksain sampai 8 atau bahkan sampai 9 orang kalian langsung masuk bawa di satu mobil yang maksimal sebenarnya cuma 7 orang, itu jangan sampai, karena itu bahaya banget buat perjalanan jauh. Apalagi kalau misalkan perjalanan yang lewat tol atau bahkan lewat jembatan-jembatan yang mungkin anginnya kenceng di jalan tol gitu ya, itu bisa membahayakan mobil kalian, dan itu malah bikin mudik kalian nggak aman pastinya. Nah, dengan kalian membawa kapasitas penumpang yang sesuai dengan kapasitas yang ditentukan gitu ya, sesuai dengan aturannya, 5-seater, 7-seater, atau 9-seater gitu ya, nah itu pasti mudik kalian akan terasa nyaman, terasa aman pastinya, dan akan sampai kampung halaman dengan senang pastinya, karena bisa bertemu keluarga. Nah, lanjut yang ketiga. Nah, tips ketiga ini adalah kalian harus juga cek mobilnya gitu ya. Nah, kalau kalian menggunakan motor gitu ya, ya kalian harus servis dulu motor kalian, atau kalian cek dulu udah waktunya servis belum, atau udah waktunya ganti oli belum gitu ya. Sama juga halnya dengan mobil. Kalau misalkan kalian mudiknya atau pulang kampung menggunakan mobil pribadi gitu ya, kalian harus cek dulu dari segala macam aspek kendaraan atau mobil kalian, mulai dari mesinnya. Misalkan mesinnya udah harus diservis atau udah harus di-tune up belum gitu ya, udah harus ganti businya belum, atau cek juga kaki-kakinya, bannya, contohnya bannya udah tipis atau belum gitu ya. Kalau misalkan udah botak ya kalian harus ganti bannya, atau juga oli mesinnya udah harus diganti atau belum gitu ya. Nah, kalau misalkan olinya udah emang waktunya diganti, ya harus diganti dulu sebelum kalian mudik perjalanan jauh. Terus yang lainnya, kalian juga harus cek beberapa komponen-komponen yang ada di mobil kalian yang bisa mendukung keamanan selama kalian perjalanan jauh mudik menggunakan kendaraan pribadi atau mobil pribadi kalian gitu ya. Jadi cek tuh secara keseluruhan
mobil kalian sampai ke bagian AC-AC-nya gitu ya. Karena kan AC juga menjadi hal terpenting untuk kenyamanan ketika kita perjalanan jauh gitu ya. Kalau nggak ada AC kan agak-agak bikin kurang nyaman ya perjalanan mudik kalian. Jadi pastikan dulu mobil kalian dengan kondisi fit, kondisi prima untuk dibawa pulang kampung dengan jarak jauh. Jadi nggak cuma kalian yang fit, tapi mobilnya juga harus sehat. Oke, tips yang keempat yaitu yang tadi gue bilang, nggak cuma mobilnya yang sehat, tapi kalian harus pastikan juga kalian nih yang membawa mobil atau penumpangnya juga itu juga harus dalam kondisi yang fit, kondisi yang sehat. Apalagi drivernya atau yang nyetirnya. Jadi benar-benar harus istirahat yang cukup. Misalkan besok udah mau mudik gitu ya, otomatis H-1 kalian udah harus prepare kondisi fisik kalian itu tidurnya cukup gitu ya, nggak begadang, terus makannya juga cukup, minumnya juga cukup, jadi konsentrasi ketika menyetir jauh itu juga bisa tetap terjaga. Jadi pastikan juga nggak cuma mobil yang sehat, tapi yang nyetirnya atau penumpangnya juga harus dalam kondisi yang sehat atau prima. Jadi semakin nyaman dan aman dalam mudik di tahun ini gitu. Berikutnya tips yang kelima, yaitu kalian kalau misalkan baru pertama kali mudik gitu ya, misalkan kalian tuh baru berkeluarga di tahun ini gitu ya, atau mungkin emang ada yang nggak terbiasa mudik ketika malam hari perginya. Nah, jangan pernah nekat gitu ya, jangan pernah mencoba-coba kalau misalkan kalian tidak terbiasa dengan pulang kampung dan berangkatnya di malam hari. Jadi kalau kalian nggak bisa, kalian kurang pede, kalian berangkatlah di pagi hari atau siang hari untuk melakukan perjalanan jauh itu. Karena kalau malam hari itu butuh konsentrasi yang lebih tinggi, butuh keahlian dalam menyetir juga yang lebih tinggi juga jam terbangnya. Jadi jangan pernah paksain kalau misalkan kalian tidak terbiasa mengendarai mobil di malam hari. Apalagi ini jaraknya jauh, berpergian jauh pulang kampung gitu ya. Jadi lebih baik kalau misalkan kalian nggak terbiasa, better pulang kampungnya berangkatnya pagi atau siang aja. Tips yang keenam itu kalian harus pastikan kalian ada stok minuman atau air mineral di dalam mobil kalian. Jadi jangan sampai kalian nggak ada stok cemilan atau minuman di dalam mobil kalian gitu ya. Karena itu bisa mengurangi konsentrasi. Jadi ketika kita udah merasa ngantuk atau udah ngerasa nggak terlalu fokus gitu ya, fokusnya udah berkurang ketika menyetir, itu lakukanlah nyemil makanan kek, atau misalkan kalian minum air mineral yang banyak, karena memang air mineral ketika kita minum yang banyak itu bisa meningkatkan fokus kita dalam menyetir lagi. Jadi pastikan kalian udah ada stok nih minuman atau cemilan-cemilan gitu di dalam mobil kalian. Jangan taruh di koper atau di tas, ribet yang ada, malah harus berhenti dulu atau buka bagasi dulu segala macam, malah ribet. Jadi pastikan stok-stok minuman atau cemilan itu ada di dalam mobil, jadi tinggal diminum atau dimakan. Oke, Konogit, berikutnya tipsnya yaitu jangan paksain kalau misalkan kalian udah lelah gitu ya, atau udah ngerasa ngantuk, atau bener-bener udah capek banget, badannya udah pegel banget. Apalagi kalau kalian Konogit yang kampungnya itu sampai di luar pulau Jawa gitu ya, atau misalkan bener-bener yang perjalanannya sampai 1000 km, kalau kalian dari Jakarta pulang kampung sampai 1000 km, atau bahkan yang sampai 500 km lebih gitu ya, yang bener-bener emang jaraknya tuh jauh pulang kampungnya. Jangan paksain kalian yang bener-bener non-stop nyetir dari daerah kalian sampai ke kampung halaman kalian. Jadi biasainlah kalian ada waktu-waktu tertentu untuk Konogit istirahat sejenak lah ya, sekitar setengah jam, sejam di rest area. Itu yang benar-benar fungsinya untuk kalian leyeh-leyeh sedikit atau meremin mata sedikit, itu juga nggak masalah. Atau kalian benar-benar bisa merenggangkan badan kalian yang posisinya duduk terus berjam-jam untuk nyetir gitu ya. Jadi biasainlah berhenti atau mampir ke rest area sebentar aja, sekitar setengah jam paling cepat, untuk kalian istirahat terlebih dahulu. Jadi jangan pernah maksain kalian yang udah nggak kuat nyetir, tetap dipaksain untuk non-stop sampai kampung halaman. Jadi pastikan pelan-pelan tapi pasti aja, nggak usah buru-buru pulang kampungnya, nggak usah ngebut-ngebut, dan pastiin istirahat itu lebih penting. Yang penting nyampe kampung halaman dengan aman dan sehat.
Lanjut kronologi tips yang ke-9. Tips yang ke-9 ini itu berhubungan dengan isi bensin, alias kalian harus mengenali titik-titik pom bensin yang akan kalian lewatin di jalur tersebut gitu pastinya. Nah, jadi jangan sampai kalian kebiasaan kayak dari awal kalian berangkat itu sampai ke kampung halaman kalian nggak tahu nih titik-titik pom bensinnya di mana. Apalagi kawanogit yang mungkin kebiasaannya adalah mengisi bensin bener-bener ketika bensin mobil tersebut udah habis gitu ya, udah sampai nyala, udah sampai titik terakhir gitu ya, baru kalian isi lagi. Nah, sebaiknya kalau misalkan kalian lagi melakukan mudik dengan jarak jauh pulang kampung ini, biasanya jangan sampai nunggu habis banget terus baru diisi gitu. Apalagi dengan kalian kondisinya kurang tahu titik pom bensinnya di mana pastinya gitu ya. Jadi biasain deh kalau misalkan bensinnya udah sisa 1/4 atau udah sisa setengah bahkan, langsung diisi full lagi aja, karena biar pasti aman dan nyampe tuh ke titik terakhir yaitu di kampung halaman. Jadi jangan sampai maksain nunggu habis dulu atau nunggu nyala dulu bensinnya baru cari pom bensin ya. Tapi biasain jangan sampai habis banget, langsung aja isi lagi bensinnya sampai full. Jadi selalu aman dan gak deg-degan jadinya kalau misalkan kalian nggak nemu pom bensin gitu ya, karena bensinnya habis. Nah, masuk ke tips yang terakhir yaitu yang ke-10, yaitu kalian harus selalu jaga jarak aman dengan mobil-mobil di depan kalian gitu ya, apalagi kalian yang melewati jalanan tol gitu ya, jalanan bebas hambatan yang penuh dengan truk, penuh dengan mobil mudik lainnya. Kalian harus pastikan jaga jarak aman dengan mobil di depan bahkan mobil di belakangnya. Jadi walaupun kalian udah hati-hati tapi kalian tetap waspada karena bisa aja orang-orang atau mobil-mobil di sekitar kalian yang belum hati-hati. Jadi selalu jaga jarak aman dan pastikan jangan melebihi kecepatan yang sudah ditentukan di tol tersebut. Apalagi sekarang ada peraturan baru, nggak boleh melebihi dari 120 km per jam kalau kalian lewat di jalanan tol. Artinya, ya sudah, kakinya jangan bandel gitu ya, benar-benar jangan melebihi dari kecepatan yang udah ada di peraturan, yaitu nggak boleh lebih dari 120 km per jam. Jadi, biar tetap aman dan nyaman mudiknya, lakukan aja 10 hal tersebut. Jadi, kalian tetap bisa merasakan mudik perjalanan jauh bersama keluarga dengan aman, nyaman, dan nggak deg-degan pastinya ya, nggak tegang gitu ya, karena memang semuanya udah di-prepare dengan baik untuk mudik jarak jauh atau pulang kampung ke kampung halaman dengan aman dan nyaman menggunakan mobil pribadi kalian. So guys, itu tadi 10 tipsnya, kalian bisa langsung praktekin aja sebelum kalian mudik. Dan dari gue cukup sekian video kali ini. Selamat Lebaran, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa follow Instagram kita di @autogarage.id dan pastikan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video kita berikutnya. So guys, Aditya Pramana Putra pamit undur diri. See you guys in the next video. Bye-bye.